almarhum dulu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Sisma Medika Tanjung Priok, Jakarta Utara, ya, sebagai tenaga medical check up. Keluarga dari Dr. Laurentius Panggabean. Ibu istri. Iya, saya istrinya. Ibu mungkin boleh diceritain sedikit nih profil dari Dr. Laurentius itu seperti apa, maksudnya beliau bekerja di mana gitu, mengabdi sebagai tenaga kesehatan di mana? Yang terakhir maksudnya. Kalau terakhir dia di Rumah Sakit Jiwa Swasta Herja sebagai direktur utama. Ada himbauan karena dia kan di sana juga menerima pasien-pasien dari luar negeri medical check up, jadi saya juga dihimbau. Saya kan juga di kesehatan di klinik Bamet. Iya, yang di Cengkareng tuh. Ya. Sono saya 6 tahun. Dulu kan saya di Rumah Sakit Sukmo juga. Nah, karena di situ ada istri saya pindah keluar. Bamet. Iya. Setelah itu saya pensiun. Awalnya istri saya panas. Ya rasa udah nggak ada. Ini juga pengisipan udah nggak ada. Nah, lalu saya bawa ke Sukmo diperiksa. Nah, ternyata belum masih negatif lah, positif, terus panas lagi 3 hari, saya masukin lagi tuh, bawa ke Sukmo lagi. Nah, setelah di Sukmo sampai 5 hari dirujuk sama dokter spesialisnya ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, baru ditangani di sana sampai 5 hari sampai meninggalnya gitu. Nggak ada, meninggal jam 11.30 bulan Mei ya, bulan Mei tanggal 4 jam 11.30 ya, kerja Bu. Kalau libur, kalau selain di rumah sakit juga dia menangani medical check up umroh. Iya, di luar rumah sakit. Iya, Bapak Amri dia kerja terus. Rumah sakit tempat dia kerja 5 hari, di luar rumah sakit dia yang nanganin COVID utamanya kan Rumah Sakit Sulianti Saroso ya. Nah itu 5 hari, kita 5 hari baru meninggal. Berarti total dirawat berapa hari Pak? 10 hari. 10 hari. Iya. Ibu kerja Pak di sana kan, nggak nungguin. Kan kalau di Rumah Sakit Sulianti Saroso nggak boleh ditungguin, paling diliatin dari video aja. Isolasi, ya paling lihat video call aja. Kan masih awal-awal ya, terakhir kan COVID itu 2019 kan. Nah, jadi kan belum ada dari pemerintah juga belum ada ketentuan apapun kan. Pada waktu itu belum ada keputusan harus memakai masker kan. Jadi masih banyak orang tidak memakai masker, termasuk suami saya. Jadi dia pergi-pergi itu tidak memakai masker. Nah terus dia itu sebelum peristiwa itu juga keluar kota ya, dinas ke Surabaya, ke beberapa daerah lah itu saya tahunya. Sempat sih dia tanya sama saya pergi apa tidak ya, tapi saya kan juga belum tahu akan separah ini kejadian kan. Saya bilang ya udah pergi aja. Nah, tapi itu karena tidak pakai masker ya saya rasa, dan juga bapak itu punya komorbid, dia itu punya darah tinggi, punya diabetes, dua penyakit itu. Nah kalau dari kejadiannya itu kami dengarnya sih ada, tapi itu ya nggak tahu saya pasti ada seorang perawat dari RCM yang datang ke rumah sakitnya untuk pelatihan atau apalah gitulah jadi kontak langsung dengan si perawat itu. Perawat rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu akhirnya meninggal juga. Jadi kalau nggak salah duluan dia berbapak. Nah pada waktu bapak kena itu memang saya di rumah itu dia tidak bilang demam, batuk-batuk atau apa-apa, cuman seperti orang demam flu lah kayak gitu, nggak ada batuk sama sekali. Terus waktu dia sudah tidak bisa makan, dan waktu saya juga belum tahu ya gejala-gejala COVID itu apa aja ya, kan masih awal gitu kan. Jadi saya bawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit pun waktu itu karena hanya demam aja, tidak ada gejala batuk dan lain-lain, ditanya bapak mau nginep apa mau pulang? Ya, mesti pulang kan. Ini pulang. Tapi sampai di rumah dia begitu lagi, nggak enak badan pokoknya rasanya. Akhirnya kembali ke rumah sakit, akhirnya dirawat. Tapi itu sampai kalau nggak salah 3 hari dirawat itu tidak keluar batuk ya. Pada hari terakhir malam tuh dia batuk dan sudah batuk darah. Besoknya udah mulai sesak napas. Cepat jam 12 itu dari rumah sakit masih datang, ada di
staf-stafnya dari rumah sakit masih datang terus setengah 12 ya, sampai jam 12 tuh masih ketemu dan berbicara tuh bapak masih bilang ya nanti dari sini kita akan bahas misalnya gitu tentang apa. Nah jam 12 mereka belum sampai di rumah sakit suatu aja bapak udah pergi, dan itu cepat dia perubahan dari yang tadi normal sampai sesak napasnya itu cepat banget. Berarti maksudnya proses sakitnya itu nggak lama ya? Nggak lama. Cuma 3 hari dirawat di rumah sakit. Tapi sebelum itu dia kayak flu, kayak jadi masih ya demam-demam begitu. Kadang dia masuk ke rumah sakit, terus setengah hari pulang lagi kayak gitu.